Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas satu topik yang penting untuk kita diskusikan, terutama dalam kajian stylistik ya, atau kajian tentang style in using language. Salah satu fenomena yang berkembang sekarang ini adalah yaitu mengintegrasikan antara kajian stylistik sebagai salah satu disiplin ilmu dan kajian critical discourse analysis sebagai salah satu disiplin atau pendekatan ilmu yang lain. Nah, kedua hal ini sebetulnya memiliki hubungan yang sangat erat karena sama-sama mengkaji tentang teks atau menganalisis tentang teks, walaupun dalam perkembangannya selama ini stylistik lebih fokus pada menganalisis teks kesusastraan atau literary text, sedangkan critical discourse analysis lebih melihat menganalisis teks yang sifatnya lebih umum, walaupun orientasinya sebetulnya melihat bagaimana bahasa digunakan ya, atau teks dikonstruksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, terutama tujuan-tujuan politik dan kekuasaan. Nah, ada beberapa ahli sebetulnya yang berusaha juga membawa kajian stylistik ini atau kajian analisis teks yang berorientasi pada stylistik untuk keluar dari box, artinya go beyond ya, go beyond the traditional stylistic yang selama ini hanya mengkaji karya sastra dengan melihat misalnya bagaimana aspek grafologinya, bagaimana aspek morfologinya dan seterusnya. Berusaha membawa kajian stylistik keluar dari kotak ini menjadi suatu kajian, suatu analisis yang sifatnya lebih kritikal, yaitu melihat bagaimana sebuah teks, baik sifatnya fiksi maupun non-fiksi, yang lebih diorientasikan pada menganalisis ideologi yang melatar belakangi lahirnya sebuah teks atau ideologi yang mempengaruhi bagaimana teks itu dikonstruksi. Sekarang juga kajian kesusastraan juga akan mengarah ke sana sepertinya, karena banyak juga puisi misalnya yang dibuat selama ini untuk yang berorientasi pada politik ya, berorientasi pada misalnya bagaimana suatu kelompok yang selama ini didiskriminasi secara rasial itu berusaha untuk mendeskripsikan dirinya dalam bentuk karya sastra. Nah, ini seharusnya dilihat bagaimana sebuah ideologi mempengaruhi lahirnya sebuah karya sastra, terutama puisi. Baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kelahiran critical stylistic ini atau stylistic kritis sebetulnya adalah reaksi ya, reaksi yang dalam hal ini dimaknai secara positif terhadap berkembangnya kajian analisis wacana kritis dalam kajian bahasa ya. Walaupun selama ini stylistik lebih fokus pada teks kesusastraan dan CDA lebih pada teks yang sifatnya umum atau lebih kepada political text sebetulnya, namun sepertinya keduanya memiliki kesamaan, banyak kesamaan ya, karena selain menganalisis teks juga perkembangan terbaru saat ini terutama kalau critical discourse analysis kan sudah jelas bahwa memang menganalisis tentang ideologi, menganalisis bagaimana kekuasaan diperoleh, salah satunya melalui penggunaan teks linguistik. Nah, perkembangan sekarang critical stylistic juga nampaknya akan mengarah ke sana dengan melihat bagaimana karya-karya sastra atau karya teks fiksi dan non-fiksi itu digunakan untuk merepresentasikan ideologi atau bisa saya digunakan untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Nah, keduanya tentu saja adalah pendekatan yang digunakan untuk menginvestigate ideology in language, menganalisis, mengidentifikasi bagaimana ideologi atau pandangan atau representasi tertentu oleh text producers itu dalam menyampaikan menyampaikan idenya, menyampaikan tujuan-tujuan politiknya, menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya ideologis itu dalam dengan menggunakan bahasa. Nah, keduanya baik stylistik maupun CDA itu sama-sama melakukan yang namanya analisis teks dengan melihat bagaimana bahasa digunakan untuk merepresentasikan ideologi tertentu ya, merepresentasikan sederhananya sebenarnya seperti ini, bahwa satu topik bisa saja misalnya dilihat dari sudut pandang yang berbeda
oleh penulis yang berbeda karena masing-masing dipengaruhi oleh sudut pandang mereka. Nah, sudut pandang ini bisa kita definisikan secara umum sebagai sebuah ideologi. Bagaimana kita melihat sebuah peristiwa, ya? Tentu kita melakukan evaluasi atau judgment, ya, assessment, evaluation. Mungkin satu orang akan mengatakan baik, tapi orang lain bisa mengatakan buruk, ya. Orang tertentu bisa mengatakan setuju dengan sebuah pernyataan, tapi orang lain mengatakan tidak setuju, ya. Nah, inilah ideologi atau word representation, ya, a set of beliefs, seperangkat kepercayaan yang dianut oleh orang tertentu yang mempengaruhi dia dalam menginterpretasi sebuah teks dan merepresentasi, ya, teks tertentu, ya. Ya, apa itu ideologi? Ya, ideologi itu seperangkat ide, ya, pemikiran, views, ya, dan kepercayaan, ya. Ya, jadi seperangkat ide, views or beliefs yang saya katakan tadi, setiap orang atau setiap kelompok sosial, kelompok sosial itu bisa saja memiliki ideologi yang berbeda yang mempengaruhi mereka dalam menginterpretasi dan merepresentasi sesuatu. Dan tentu saja hal ini mempengaruhi mereka dalam menggunakan bahasa atau mengkonstruksi sebuah teks. Ya, representations of social world, matters of evaluation and judgment, ini tadi saya sudah jelaskan. Seperangkat kepercayaan atau nilai yang dimiliki oleh kelompok sosial tertentu. Jadi ini sifatnya tidak hanya individual, ya, tapi terbentuk melalui pengalaman individu. Bukan hanya seperangkat ide-ide individual atau dimiliki oleh seseorang, ya, yang dibentuk melalui pengalaman pribadinya, tapi melalui proses interaksi sosial. Jadi kepercayaan kita ini terhadap sesuatu, ya, baik buruk, setuju tidak setuju, itu dibentuk oleh interaksi sosial kita, dengan siapa kita berkomunikasi, berinteraksi, teks apa yang kita baca, ya, bagaimana misalnya orang-orang di sekitar kita mempengaruhi pemikiran kita, dan pengaruh-pengaruh sosial ini atau interaksi sosial inilah kemudian yang membentuk ideologi kita yang kita gunakan untuk menilai suatu persoalan. Jadi ideologi itu tentu saja berbicara tentang baik dan buruk, suka tidak suka, setuju tidak setuju, ya. Karena kita menggunakan ideologi ini untuk menilai sesuatu atau menilai suatu persoalan atau topik. Nah, kajian yang penting juga sebetulnya dalam critical stylistic atau critical discourse analysis sebetulnya adalah tentang fungsi bahasa. Sederhananya begini, bahwa bahasa itu ketika diujarkan tentu memiliki fungsi. Namun secara filosofi sebetulnya tidak ada hubungan langsung antara bentuk bahasa dengan fungsinya. Satu bentuk bahasa bisa merepresentasi berbagai macam fungsi. Ya. Jadi, nah, dalam satu proses conversation atau percakapan atau komunikasi, bahasa itu bisa merepresentasikan begitu banyak fungsi. Nah, menurut Roman Jakobson ada 6 fungsi bahasa, ya. Yang pertama adalah fungsi metalingual. Maksudnya fungsi metalingual adalah fungsi bahasa di sini yang mampu menceritakan atau mendeskripsikan tentang dirinya sendiri, ya. Kemudian ada fungsi poetik. Ya, fungsi poetik itu adalah fungsi bahasa yang berfokus pada pesan, ya. Bagaimana kode-kode linguistik itu digunakan dan bagaimana pesan itu ditransfer, deliver, disampaikan melalui yang namanya sintakmatik dan paradigmatik. Ya, maksudnya begini, dalam membuat suatu ujaran sebetulnya setiap pembicara itu bebas memilih kata-kata yang yang digunakan untuk apa istilahnya, untuk menyampaikan pesannya, ya, untuk menyampaikan pesannya. Jadi apa istilahnya, itu namanya sintakmatik. Sintakmatik itu kita sederhanakan sebagai grammar, ya, sinteks. Bagaimana rules itu mengatur hubungan antara satu kata dengan kata yang lain, ya. Sedangkan paradigmatik itu adalah sudut pandang kita, bagaimana. Jadi satu isu itu kan banyak kata-kata yang bisa kita gunakan, banyak pilihan-pilihan kata yang memiliki makna yang mirip. Tapi dalam proses komunikasi atau ujaran itu kita harus memilih salah satu kata yang harus kita gunakan untuk merepresentasikan makna tertentu. Nah,
tentu saja kita harus berbicara sesuai dengan aturan gramatikal, tapi dalam pemilihan kata-kata, bagaimana satu kata dikombinasikan dengan kata yang lain itu dipengaruhi oleh sudut pandang kita, yang kita sebut sebagai paradigmatik. Ya, itu fungsi poetik. Jadi, kemudian yang ketiga adalah fungsi petik, yaitu fungsi bahasa untuk membangun hubungan sosial ya dengan orang lain. Ya, sedangkan yang keempat adalah fungsi referensial, yaitu fungsi simbolik, yaitu bagaimana bahasa digunakan untuk merepresentasikan suatu objek, baik itu objek konkret maupun objek yang sifatnya abstrak. Ya, referensi artinya refer, merujuk kepada sesuatu. Jadi bahasa yang kita digunakan itu merujuk kepada suatu objek yang sedang kita bicarakan. Fungsi ekspresif yang kelima adalah bahasa digunakan untuk memberikan informasi atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Sedangkan fungsi konatif adalah orientation toward the addressee. Artinya bahasa yang kita gunakan itu berfungsi untuk mempengaruhi orang lain. Artinya berfungsi untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Apakah misalnya dalam bentuknya memberikan perintah atau memberikan instruksi. Nah, 6 fungsi bahasa ini bisa saja terjadi dalam satu proses komunikasi atau bisa saja terjadi hanya beberapa. Atau fungsi bahasa itu fungsinya dalam satu proses komunikasi bisa saja terrepresentasi ke semuanya ataupun sebagian saja ya. Ya. Nah, konsep yang lain adalah strukturalisme Saussure. Strukturalisme Saussure ya. Ada namanya konsep Lang versus parole. Ya, Lang itu adalah sistem ya. Lang itu adalah sistem, sedangkan parole itu adalah Ya, kita lanjutkan. Lang itu adalah sistem atau kita sebut sebagai grammar, rule or regulation. Maksudnya begini, bahwa setiap bahasa di dunia ini memiliki sistemnya sendiri. Sistem itulah kemudian yang menjadi rujukan kita dalam menggunakan bahasa. Misalnya grammar. Dalam menggunakan bahasa tentu saja kita dibatasi oleh grammar. Bagaimana kita menyampaikan suatu pesan dengan menggunakan tata bahasa tertentu, mengikuti aturan yang berdasarkan pada tata bahasa atau grammar. Ya. Nah, grammar ini, tata bahasa ini tentu saja dipahami oleh setiap penutur bahasa. Ya. Misalnya penutur bahasa Indonesia, mereka tentu memahami struktur atau grammar bahasa Indonesia. Karena pemahaman yang sama inilah yang memungkinkan setiap orang bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun, dalam konsep ini ada yang kita sebut sebagai parole. Parole itu adalah pilihan bebas kita, pilihan individual yang dalam memilih bahasa atau memilih kata-kata yang harus kita gunakan ketika kita harus berkomunikasi dalam situasi tertentu. Misalnya, pilihan bahasa kita itu, pilihan kata-kata kita itu dipengaruhi oleh dengan siapa kita berbicara. Kemudian, apa pesan yang ingin kita sampaikan, ya? Apa tujuan yang ingin kita peroleh dari berbahasa tersebut. Ini kita sebut sebagai parole yang sifatnya individual. Ya, individual. Sedangkan Lang tadi itu sifatnya universal, artinya dia adalah aturan tata bahasa yang harus dipahami dan diikuti oleh setiap penutur bahasa dalam suatu bahasa tertentu. Sedangkan parole itu adalah pilihan-pilihan individual kita ketika kita berkomunikasi. Sama kalau saya analogikan misalnya orang bermain catur. Dalam bermain catur itu ada aturan, ada rules, ada regulasi. Ya. Tapi ketika seseorang bermain catur, ya berhadapan dengan orang lain, dia tentu saja bebas memilih apakah dia harus memulai dengan melangkah dengan menggunakan pionnya, ataukah menggerakkan rajanya, atau menggerakkan kudanya dan seterusnya. Selama pilihan-pilihan ini tidak bertentangan dengan aturan permainan catur. Nah, itu. Kira-kira seperti itu analoginya. Nah, tentu saja parole ini adalah teks ya. Karena sifatnya individual, sifatnya sudah sangat kontekstual, sangat situasional, itu dibentuk, teks ini dibuat untuk merepresentasikan fungsi bahasa tertentu atau menyampaikan pesan-pesan tertentu. Ya, sesuai dengan kebutuhan komunikasi setiap orang. Ya. Nah, karena teks, seperti katakan tadi, teks itu bisa saja merepresentasikan banyak fungsi atau different level of meaning ya. Tidak ada hubungan langsung ya, atau tidak ada hubungan tunggal antara bentuk-bentuk linguistik dengan fungsinya. Tidak ada hubungan langsung antara suatu kalimat atau suatu ujaran dengan fungsinya. Artinya,
suatu ujaran, suatu kalimat itu bisa saja merepresentasikan banyak fungsi atau bisa mewakili banyak fungsi. Misalnya begini, dalam konteks tertentu, ketika seorang dosen misalnya masuk ke dalam kelas, tiba-tiba dia mengatakan, "It is hot in here." Ruangan ini panas ya. Nah, pada saat yang sama, ujaran itu bisa saja memang merujuk kepada temperatur atau situasi suhu, temperatur yang ada dalam ruangan tersebut, ruangan itu panas. Tapi di saat yang sama, dia bisa saja ujaran ini memiliki fungsi yang lain, ya, yaitu misalnya meminta seseorang untuk menghidupkan AC. Jadi kalau begitu, kalimat ini bisa saja memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah sifatnya hanya statement atau mendeklar, menyatakan suatu situasi suhu dalam suatu ruangan, tapi di saat yang sama juga berfungsi untuk meminta seseorang untuk menghidupkan air conditioner yang kita sebut sebagai request. Nah, kajian yang lain sebetulnya dalam analisis wacana kritis dengan critical stylistic atau stylistic kritis adalah systemic functional linguistic, ya. Jadi ini adalah teorinya Halliday yang sebetulnya menjadi inspirasi utama dari pendekatan analisis wacana kritis, ya. Begitu juga akhirnya menginspirasi yang namanya critical stylistic. Teori utama Halliday itu sebetulnya adalah melihat bahasa sebagai bagian dari praktek sosial, ya. So language is a social practice. Dia melihat bahasa sebagai sebuah sistem tanda sosial atau social semiotik. Semiotik itu sistem tanda. Jadi bahasa itu adalah tanda yang kita sebut sebagai simbol, karena dia mewakili. Tanda itu adalah segala sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, sedangkan tanda simbolik adalah tidak ada hubungan langsung antara tanda, dalam hal ini kata-kata, dengan objek yang diwakilinya. Misalnya kata kursi, tidak ada hubungan langsung antara kata kursi dengan objek yang objek yang diwakilinya. Misalnya tempat duduk ini tidak ada hubungan langsung, yang ada hanyalah hubungan kesepakatan. Nah, dalam konteksnya, dalam penggunaannya, ternyata penggunaan bahasa ini sifatnya sosial, bersifat sosial, bukan bersifat individual, ya. Bahasa adalah sistem tanda yang memiliki fungsi-fungsi sosial, ya. Jadi penggunaan bahasa itu harus fokus, bahasa itu, kajian linguistik itu atau kajian kebahasaan itu harus fokus pada penggunaan bahasa, bukan pada bentuk strukturalnya, ya, bukan hanya pada bentuk-bentuk yang sifatnya gramatikal, sifatnya tata bahasa, tapi lebih fokus pada bagaimana bahasa digunakan. Halliday membagi 3 fungsi bahasa. Yang pertama adalah ideational, yaitu bahasa digunakan untuk merepresentasikan dunia sosial. Dalam hal ini bisa kita katakan merepresentasikan ideologi, ya, merepresentasikan pemahaman, pengetahuan pengguna bahasa. Fungsi yang kedua adalah fungsi interpersonal, yaitu bagaimana bahasa digunakan untuk membangun hubungan sosial. Sedangkan fungsi yang terakhir adalah fungsi tekstual, yaitu bagaimana bahasa bahasa itu digunakan, ya, untuk mengkonstruksi sebuah teks. Bagaimana pesan itu disampaikan melalui sumber daya bahasa. Bagaimana pesan itu disampaikan melalui pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan kalimat, ya, yang kita bentuk melalui teks, ya. Kenapa stylistik kritis ini penting, ya? Karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa sekarang kajian stylistik berusaha untuk go beyond, thinking out of the box, ya, atau istilah out of the box gitu. Berusaha untuk membawa bahasa untuk go beyond, ya. Jadi bukan hanya bahasa itu digunakan untuk menginterpretasi bahasa sastra, menginterpretasi karya-karya sastra, ya. Tapi interpretasi ini harus juga, ya, mengikut sertakan faktor-faktor konteks atau situasi dan latar belakang sosial, ya, atau dalam istilah yang paling simpel itu adalah language in context. Jadi penggunaan bahasa untuk mengkaji karya sastra atau membuat karya sastra itu harus dilihat dari konteksnya, ya. Kita tidak boleh melihat karya sastra itu sebagai sebuah karya di ruang kosong, tapi dia memiliki konteks.
Ya, dia memiliki latar belakang sosial. Nah, maka disitulah lahir yang namanya critical stylistic, untuk melihat bagaimana penggunaan bahasa dalam karya sastra itu untuk ya yang apa istilahnya yang berhubungan erat dengan faktor-faktor kontekstual atau faktor-faktor sosial yang melatar belakangi di mana karya sastra itu lahir. Ini critical stylistic itu bisa dilihat dari 10 bentuk ya, 10 bentuk strategi ya. Jadi ada namanya naming and describing, representing action, dan seterusnya. Ada 10 ya, menurut buku yang saya baca di bukunya Michael Berg itu. Ya, jadi tapi dalam presentasi kali ini hanya ada 3 contoh yang ingin saya perlihatkan. Jadi bagaimana bahasa itu digunakan untuk menyampaikan pesan atau fungsi-fungsi tertentu. Pertama kita lihat naming and describing. Ya, naming itu, describing itu bagaimana menjelaskan ya tentang suatu benda, ya, menjelaskan suatu objek. Misalnya begini, kemarin misalnya kita dihebohkan atau beberapa hari dihebohkan dengan kasus terorisme, misalnya pengeboman dan seterusnya. Nah, ketika menjelaskan tentang kasus terorisme ini, bisa saja satu orang atau satu media misalnya menggunakan istilah teroris, tapi media yang lain mereka menyebut para pelaku ini bukan sebagai teroris, tapi sebagai freedom fighters. Jadi, dua istilah ini, teroris dan freedom fighters, bisa saja merujuk kepada objek yang sama, merujuk kepada pelaku yang sama, merujuk kepada kelompok sosial yang sama, tapi cara mendeskripsikannya itu berbeda. Ya, berbeda. Ya, yaitu bagaimana menamai atau mendeskripsikan suatu objek atau suatu kelompok tertentu. Sama tadi istilah teroris ya. Apakah kita bisa mau menggunakan istilah teroris atau menggunakan istilah freedom fighters ketika kita menggambarkan tentang perilaku bom bunuh diri misalnya. Ya. Naming and addressing yang kedua itu juga naming and describing ya. Juga direpresentasikan dengan penggunaan noun phrase. Ya, noun phrase itu kan terdiri atas adjektif dengan noun ya. Adjektif digunakan untuk menggambarkan noun. Noun itu adalah objek ya, benda. Ya. Nah, adjektif ini tentu saja digunakan untuk describe noun ya. Contoh misalnya important review of taxation. Berarti review adalah review of taxation, itu adalah objeknya. Kemudian adjektifnya adalah important. Kata important ini memberikan penilaian, memodifikasi makna dari review of taxation ya. Ya, dengan kata important itu. Beda kalau kita hanya katakan review of taxation dengan important review of taxation, maka maknanya itu berbeda ya. Kemudian penggunaan prepositional phrase ya. Prepositional phrase di sini adalah with ya. Di situ dikatakan the TV presenter with dubious background. Ya, kata dubious background itu yang didahului dengan preposisi with itu menambahkan makna ya, menambahkan makna terhadap TV presenter atau objek yang sedang dijelaskan oleh frase dubious background tersebut. Kemudian ini yang selanjutnya ada istilah nominalisasi ya. Nominalisasi itu adalah bagaimana kata kerja diubah menjadi nomina atau kata benda. Ya, biasa kita menggunakan istilah gerund dalam kajian tata bahasa ya, kajian grammar. Nominalisasi ini tentu saja memiliki fungsi ya, yaitu menghilangkan pelaku dari suatu action, deleting the agent of action. Misalnya begini. Kita lihat kalimat increasing taxes should be one of the best ways to overcome financial crisis in Indonesia. Meningkatkan pajak, menaikkan pajak akan menjadi salah satu cara terbaik untuk mengatasi krisis keuangan di Indonesia. Nah, increasing itu dari kata increase sebetulnya, kata kerja yang dibendakan dengan menambahkan bentuk ing. Kita sering menyebutnya sebagai gerund. Ya. Kata kerja dibendakan ini fungsinya apa? Untuk menghilangkan
agent, pelakunya. Misalnya begini, kita tidak melihat sama sekali pelaku dalam kalimat ini, tapi maknanya adalah tentu saja pasti ada pelaku, orang, otoritas, atau kelompok tertentu yang memiliki otoritas untuk menaikkan pajak. Tapi pelakunya tidak disebutkan di sini. Nah, ini dimaksud dengan nominalisasi, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh agent, ya, tapi agentnya itu tidak disebutkan atau dihilangkan dalam kalimat tersebut. Ya. There should be an actor responsible for increasing the taxes. It is a person or institution that is given authority to do that action, but it is not mentioned in the sentence. Tidak disebutkan dalam kalimat tersebut. Ya, malah kata kerja, tindakan itu yang dijadikan sebagai kata benda dengan kita sebut dengan istilah nominalisasi. Kemudian representing action and events ini mendeskripsikan ya atau menjelaskan, merepresentasikan tentang suatu tindakan. Ini biasanya ada istilah transitivity. Transitive itu dari kata transitive. Kita kenal istilah transitive verb dan intransitive verb. Maksudnya di sini adalah bisa saja suatu action, suatu tindakan itu digambarkan dengan berbagai macam cara dengan memilih kata kerja yang berbeda. Kata kerja ini kan fungsinya adalah untuk menggambarkan tentang suatu objek. Nah, menggambarkan suatu objek. Misalnya begini. Contoh. 3 kalimat ini memiliki fungsi yang sama, memiliki makna yang sama, tapi disampaikan dengan cara yang berbeda. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah verbnya, kata kerjanya. Jadi, kalimat pertama verbnya adalah inform, kalimat kedua adalah spoke, kalimat ketiga dia menggunakan to be, was. Nah, pesannya sebetulnya tiap kalimat ini sama saja, tapi cara menyampaikannya yang berbeda, ya, dengan menggunakan verba kata kerja yang berbeda. Ini ada fungsinya tentu saja, ya, bahwa kata kerja itu kan digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan. Nah, John informed the police, John spoke to the police, John was a police informer. Jadi, kalau kita lihat ini, mereka tentu saja merepresentasikan fungsi yang sama, yang menyatakan bahwa John itu menyampaikan sesuatu kepada polisi, ya. Tapi dalam penggunaan bahasa itu tadi yang saya katakan bahwa there is no single relationship between form and function. Bisa saja misalnya satu pesan disampaikan dengan cara-cara yang berbeda. Salah satunya dengan yang kita sebut sebagai representing action, dengan memilih kata kerja yang berbeda untuk menyampaikan atau untuk merepresentasikan suatu tindakan. Yang terakhir adalah equating and contrasting, artinya ini membandingkan ya atau mengkontraskan. Biasanya ini digunakan untuk merepresentasikan racist ideology, ideologi tentang rasisme, untuk mendiskriminasi kelompok tertentu. Nah, itu bisa tergambar dalam pilihan-pilihan kalimat. Misalnya begini. Dikatakan, he is a Negro dengan he is an African French. Dua kalimat ini bisa saja merujuk, merefer kepada objek yang sama, seseorang berkulit hitam, ya, yang selama ini sering didiskriminasi dengan istilah ideologi rasisme, ya. Kalimat pertama tentu saja konotasinya negatif. He is a Negro. Negro itu sangat negatif. Merujuk kepada kelompok sosial tertentu yang direndahkan, yang ditempatkan pada posisi inferior, ya. Sedangkan kalimat kedua itu sangat bagus, positif. He is an African French. Kalimat kedua memberikan pengakuan bahwa walaupun dia orang kulit hitam, tapi dia adalah warga negara Prancis. Jadi kita bisa katakan kalimat kedua ini terbebas dari anasir rasisme. Sedangkan kalimat pertama itu sangat jelas bahwa itu adalah faktor rasisme. Orang kulit putih ingin menunjukkan superioritas mereka terhadap warga kulit hitam, imigran dari Afrika, dengan menyebut kelompok mereka sebagai Negro. Beda dengan kalimat kedua ya, he is African French. Baik, saya pikir seperti itu untuk pembahasan kita tentang critical stylistic. Ingin saya katakan bahwa critical stylistic ini sebetulnya diinisiasi atau diilhami juga dari munculnya analisis wacana kritis ya, yang melihat penggunaan bahasa sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu atau tujuan-tujuan yang sifatnya kekuasaan ya. Dan itu bisa tergambar atau penggunaan bahasa bisa digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik tersebut dengan berbagai macam
strategi wacana atau strategi bahasa yang bisa digunakan oleh speaker maupun text producers. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.